mengenai perbuatan daging, keinginan daging. Wah, kedagingan ini. Pertama-tama kalian yang terpikir, terlintas di pikiran kalian kalau ngomongin, kedagingan ini, keduniawian ini, apa? Pasti langsung terpikir, terlintas tentang harta benda gitu ya. Pasti yang sering ya. Mengejar uang ini, duit. Padahal bukan cuma itu. Nah, itu sebagian kecilnya. Tentang uang itu sebagian kecilnya itu loh. Itu sebagian kecil, ada yang bagian besarnya. Ini ya sangat penting sekali gitu loh malahan. Yang banyak orang-orang nggak pahami. Apa itu bagian besarnya? Nah, mari kita baca dari Galatia pasal ke-5 ayat ke-19 sampai ke-21. Ini poin-poin yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita ngomongin keduniawian, kedagingan, tentang uang, itu cuma bagian kecil. Mari kita baca. Galatia pasal ke-5 ayat ke-19 sampai ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, seperti yang saya buat dahulu juga, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Jadi bukan berarti kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus ini enak-enak, santai-santai. Wah, kita orang Kristen ini sudah pasti selamat, enak-enak, bebas berbuat dosa. Lah itu keliru, kalau gitu keliru. Justru tanggung jawabnya sangat-sangat besar sekali gitu loh. Injil Matius pasal ke-16 ayat ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Nah, kita ini kan murid-muridnya Tuhan Yesus gitu loh, pengikutnya Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Ini berat, tanggung jawab yang sangat-sangat berat sekali. Menyangkal diri, memikul salib, kemudian mengikuti Tuhan Yesus itu yang seperti apa? Yang sebelum tadi, di Galatia pasal ke-5 ayat ke-19 sampai ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, dan lain-lain. Ini semua, ini yang harus kita lawan gitu loh. Ini namanya sangkal diri, pikul salib, mengikuti Tuhan Yesus. Tanggung jawabnya besar, sulit. Jadi bukan kalau kita ngomongin tentang keduniawian, kedagingan, terlintas cuma tentang uang. Padahal itu cuma sebagian ini, sekecil ini gitu loh. Tanggung jawabnya yang sangat besar ini. Sesungguhnya ini yang harus kita lawan. Ini sangat berat itu loh. Harus kita lakukan. Yang namanya sangkal diri, pikul salib gitu loh. Injil Yohanes pasal ketiga ayat ke-36. Barang siapa percaya kepada anak, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa dialah Tuhanmu, dialah penyelamatmu, ia beroleh hidup yang kekal. Benar, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Makanya, kalau kita percaya, kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan diberikan rohnya. Roh yang menyertai kita, sehingga kita mampu untuk melawan hal-hal dosa itu, gitu loh. Tetapi, nah ini poinnya di sini. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, berarti taatnya kepada siapa? Kan kepada setan gitu loh.
Lah kalau kita mengaku pengikut Tuhan Yesus Kristus tetapi tidak taat kepada Tuhan Yesus, tidak sangkal diri, tidak memikul salib, dan tidak hidup baru, masih tetap hidup di kehidupan yang lama, di kehidupan yang lalu, hidup di dalam dosa, itu berarti tidak taat kepada Tuhan Yesus, masih taat kepada setan. Mungkin statusnya di KTP seorang Kristen gitu loh. Nah, kalau cuma label, cuma status KTP ini apakah bisa menyelamatkan? Ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Elohim tetap ada di atasnya. Jadi mengikuti Tuhan Yesus Kristus ini berat, gak mudah. Tanggung jawabnya besar. Kita harus menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Tuhan Yesus Kristus, melawan hal-hal seperti yang tertulis di Galatia pasal ke-5 ayat ke-19 ayat sampai ke-21 tadi. Mengenai perbuatan daging. Ini yang harus kita lawan. Oke? Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman, saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.